Dan sekarang dia tertahan di rally base rally. Nah, meskipun weeknya dia udah tembus, tapi dia masih tertahan. Ya. NZD CHF ini udah di TP3. Nah, di TP3. Kenapa kemarin kita ambil di sini? Kalau teman-teman lihat, konservatif pindah ke sini. Nah, ini belum terpanggil ya, belum terpanggil. Konservatif kita geser ke atas. Nah, jadi kita punya area rally base rally di sini. Dan ternyata dia masuk ke yang agresif dan di TP 1/2, belum nyampe 1/3. BPAUC ini udah di TP 1/2, teman-teman. Kalau misalkan melihat di plan-plan di video yang kemarin, teman-teman mesti tahu di area freshnya ya. Jadi kita punya area drop base drop di sini. Di yang kemarin kenapa kita ambil di sini? Karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya dan harga masuk udah di TP 1/2, dia masuk lagi ke area TP 1/1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita mulai kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata ya. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi nanti ketika ada sebuah plan yang cukup menarik, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang. Karena risiko adalah di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Teman-teman wajib baca disclaimer-nya di kolom deskripsi sama di running text. Oke, kita akan mulai dari SAU USD. Nah, SAU USD ini kita lihat di D1, kenapa? Karena di H1 kurang begitu menarik, area freshnya berada di D1. Nah, kondisinya sekarang lagi uptrend, kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Dan sekarang dia tertahan di rally base rally. Nah, meskipun weeknya dia udah tembus, tapi dia masih tertahan. Ya, kalau ini jebol ya kemungkinan dia bisa ke sini ya, kalau misalkan jebol. Kalau misalkan dia masih tertahan, ya kemungkinan dia seperti ini ya. Nah itu ya. Jadi kita nggak tahu harga ke depan seperti apa. Yang penting kita punya plan-nya seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke pair yang lain ya. Nah ini NZD CHF teman-teman. Nah kalau teman-teman mengikuti video dari kemarin-kemarin, NZD CHF ini udah di TP3. Nah, di TP3. Kenapa kemarin kita ambil di sini? Kalau teman-teman lihat, di sini ada drop base drop, ada level on level yang cukup agresif saat itu dan searah dengan tren. Trennya adalah turun karena di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 dan harga masuk ya. Drop base rally kita. Drop base drop teman-teman. Jadi harga masuk, setelah itu nyampe ke 1/3. Nah, jadi udah di final target untuk di NZD CHF. Teman-teman yang ambil di plan ini bisa komen di komentar ya. NZD CAD kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Ini dia mantul di sini. Kenapa? Kalau teman-teman cek di sini ada drop base drop sebenarnya. Di sini sebenarnya ada drop base drop, cuman kemarin kita nggak ambil ya, karena base-nya kurang begitu clear ya. Di sini ada drop base drop ya, dan sekarang nggak ada area yang cukup menarik untuk di NZD CAD. Kita akan lanjut. Aussie JPY kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Dan kemarin kita punya dua area. Yang pertama adalah rally base drop yang konservatif dan ternyata teman-teman EMA-nya udah nyebrang. Artinya kita akan revisi ya. Jadi konservatif pindah ke sini. Nah, ini belum terpanggil ya, belum terpanggil. Di sini kita punya drop base drop yang searah dengan tren cukup dekat dengan EMA 200 namun belum terpanggil ya. Kita punya satu area yang cukup menarik. Kita akan lanjut di Euro CAD. Ini kondisinya lagi sideways. Kemarin kita jelaskan kenapa area ini bisa mantul berkali-kali karena di sini ada drop base rally dan ini mantul lagi ya, kuat banget ya. Dan ada EMA 200-nya.
Cuman trennya nggak jelas, makanya kenapa kita nggak ambil, kita hanya menjelaskan kenapa dia bisa berhenti di sini berkali-kali, karena di sini ada drop base rally, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pair selanjutnya. USD CHF, nah ini sebenarnya area freshnya di 240 ya. Di USD CHF ini kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini sebenarnya ada area yang konservatif ya. Di sini ada konservatif, ada drop base drop. Konservatif ya, di sini ada drop base drop dan sebenarnya di sini ada area agresif ya. Ini ada pro zone. Ada pro zone atau ada drop base drop yang sangat di time frame yang lebih kecil ya. Ada dia mantul di area drop base drop ini. Tapi area yang cukup menarik di sini, teman-teman. Ya meskipun ini dihormati ya, dihormati. Untuk USD CHF, teman-teman itu ya kita akan lanjutkan lagi. GBP jadi nggak ada area yang cukup menarik. Aussie USD ini kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya dua area, ternyata drop base drop yang di atas ini udah nggak valid. Kenapa? Karena EMA-nya udah mulai nyebrang dan tinggal yang ini, ya tinggal yang agresif ini juga mulai nggak valid, teman-teman, karena EMA-nya udah mulai nyebrang ya. Dia hanya merespon yang drop base drop yang ada di sini. Ya, ini dia mantul karena ada drop base drop yang ada di sini. Ini kayaknya udah mulai cancel karena EMA-nya udah mulai nyebrang. Kita lanjut. Euro Aussie kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Dan area kemarin kita punya area besar di bawah dan ternyata EMA-nya udah mulai nyebrang, harga nggak kembali, maka konservatif kita geser ke atas. Nah, jadi kita punya area rally besar di sini yang searah dengan tren ya. Oke, kita akan lanjutkan GBP Aussie ini di 240, teman-teman. Kemarin kita punya plan di sini dan kenapa? Karena di sini ada rally besar yang searah dengan tren, trennya adalah uptrend, harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada rally besar, harga masuk ke TP 1/1, setelah itu SL jadi BEP untuk di GBP USD itu. Kita lanjut. USD CAD ini nggak ada area yang cukup menarik ya, nggak ada area yang cukup menarik, trennya nggak jelas. BTC USD ini kondisinya sekarang lagi downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik ya, nggak ada area yang cukup menarik. Jadi kita akan lanjutkan. USD JPY kondisinya juga lagi downtrend, cuman udah mulai koreksi cukup banyak dan kita nggak ada area yang cukup menarik. NZD/JPY kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Dan kemarin kita punya area di sini, dua area, drop base drop yang konservatif sama drop base drop yang agresif. Dan ternyata dia masuk ke yang agresif dan di TP 1/2. Belum nyampe 1/3, belum nyampe ke sini, harga balik ya. Harga balik ya. Kita tinggal set and forget aja, siapa tahu nanti dia kena di 1/3 gitu ya. Kalau teman-teman ingin tahu plan freshnya, teman-teman cek di video-video yang kemarin ya. Untuk di NZD/JPY teman-teman itu. GBP JPY kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini kenapa dia bisa mantul ya? Kalau teman-teman cek di sini sebenarnya ada drop base drop ya. Di sini ada drop base drop. Cuman kemarin kita nggak ambil ya. Di sini ada drop base drop. Nah, ini kenapa dia mantul berkali-kali ya. Satu, dia mantul di sini. Dua, dan tiga ya. Kita lanjutkan. GBP CHF kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita marking di sini ada drop base drop, ternyata harga belum kembali dan dia berhenti di sini. Nah, ternyata dia merespon di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Nah, dia berhenti di sini kenapa? Karena ada rally base drop. Nah, ada rally base drop ya. Untuk GBP CHF teman-teman itu ya, kita akan lanjutkan lagi ke GBP CAD. Nah,
GBP CAD ini kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya area rally base drop di sini dan ternyata EMA-nya udah menyeberang dan harga nggak kembali. Artinya kita akan revisi. Ya, di sini ada rally base drop juga. Nah, di sini ada rally base drop. Di sini ada rally base drop. Dan kalau teman-teman lihat di bawahnya lagi juga ada drop base drop ya, cuman base-nya kurang begitu menarik ya. Ada dua area sebenarnya yang cukup menarik ya. Di sini ada drop base drop. Nah, kita WTNC aja dulu ya. Untuk di GBP CAD teman-teman itu ya. Kita akan lanjutkan lagi. GBP AUSI ini udah di TP 1:2 teman-teman. Kalau misalkan melihat di plan-plan di video yang kemarin, teman-teman mesti tahu di area freshnya ya. Kemarin kita ambil karena trennya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada rally base rally yang searah dengan tren ya, dan cukup dekat dengan EMA 200. Dia masuk teman-teman dan dia kena 1:2. Belum kena 1:3, dia turun lagi ke bawah ya. Kita set and forget sampai ke final target. Target maksimal kita di sini. Nah, jadi kita tunggu aja ya. Teman-teman yang ambil di plan ini bisa komen di bawah ya, di komentar. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk di Euro NZD. Kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita punya plan drop base rally di sini dan harga belum kembali ya, harga belum kembali, jadi kita masih menunggu di harga ini ya. Untuk Euro NZD teman-teman itu. Euro JPY kondisinya lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. Euro GBP kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, namun kita nggak ada area yang cukup menarik ya untuk di Euro GBP. Euro CHF kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kita nggak ada area yang cukup menarik. CHF JPY kondisinya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya di atas EMA 200 dan kita nggak ada area yang cukup menarik. CAD CHF juga lagi downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. Nggak ada area yang cukup menarik juga. Tapi dia berhenti di sini. Kalau teman-teman cek, di sini ada rally base drop sebenarnya. Nah, ini ada rally base drop. Ya, ada rally base drop dan ada quick retest juga di sini. Nah, dia berhenti dan profit ya, tapi kita nggak ambil ya, nggak ambil di sini. Strukturnya kurang begitu oke ya. CAD JPY kondisinya lagi trennya nggak jelas. AUSI NZD kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada rally base drop. Nah, ini ada area yang cukup menarik. Di sini ada rally base drop. Dan ada EMA 200-nya. Nah, di bawah juga lumayan sideways, jadi area ini cukup menarik, teman-teman. Ya, area ini cukup menarik. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pair yang selanjutnya. AUSI CHF ini kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya area di sini drop base drop dan ternyata EMA-nya udah nyebrang, harga nggak kembali dan kita akan revisi. Jadi kita punya area drop base drop di sini. Nah, ini belum terpanggil, kurang dikit ya, kurang dikit dia balik lagi. Tapi ini masih valid ya, masih valid untuk di AUSI CHF. AUSI CAD kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya area drop base drop di sini dan cukup dekat dengan EMA 200 dan harga belum nyampe dan dia merespon drop base drop yang ada di sini. Ya, ini sebenarnya drop base drop, cuman saya nggak suka base-nya. Tapi dia menghormati base yang ada di sini sebenarnya. Ya kita menunggu drop base drop yang ada di sini. Ya, untuk AUSI CAD teman-teman itu. Kita akan lanjutkan lagi. NZD USD kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Nggak ada area yang cukup menarik. Euro USD ini udah di tipe 1:2. Kalau teman-teman cek di video-video yang kemarin, kenapa kita ambil di sini? Karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya dan harga masuk udah di tipe 1:2.
dia masuk lagi ke area TP1/1. Final target kita di 1/3. Jadi kita set and forget sampai ke final target ya untuk di Euro USD itu. Nah, ini udah kembali ke SAU USD lagi. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi. Jadi, bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, juga nggak ada jaminan apapun dari saya. Teman-teman wajib cek ulang, wajib analisa ulang, karena resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah nonton. Jika teman-teman baru menemukan channel ini dan bermanfaat, bisa bantu untuk subscribe dan like. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.